Saya Bombay, kira-kira apa nih kata Kang Alan? Kang, kira-kira biasa mah? Ya, biasa mah ngopi ngerokok sambil ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk seluruh rakyat Indonesia. Kembali lagi bersama saya Bombay dalam acara Obrolan Rakyat Biasa. Dan seperti biasa, dalam acara ini kita akan mengangkat topik-topik hangat yang menjadi pembicaraan ramai di setiap warung kopi. Dan mengenai topik yang akan kita bahas kali ini adalah masih dengan topik mengenai HRS. Baru kita dengar berita kemarin ada beberapa aksi yang sempat diadakan di berbagai daerah. Dan aksi kemarin tanggal 18-12 itu terjadi di Jakarta dengan tuntutan yang sama, yaitu adalah peserta aksi meminta untuk Habib Rizik sebagai imam besar mereka untuk dibebaskan. Dan mungkin pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kira-kira apa kata Kang Alan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi COVID heula wabarakatuh. Salam COVID. Salam COVID. Ya biasa ya, teman-teman semua, sahabat-sahabat rakyat Indonesia, tetap laksanakan 3M. Semoga COVID cepat berlalu. Benar nggak, Kang? Betul. Kang, masih nih, Kang. Jangan bosan ya, tetap diwawancara masalah HRS nih. Masalah HRS. Topiknya masih belum berubah, karena memang yang lagi dibincangkan di warung kopi masih itu. Masih HRS ya. Tapi jangan lupa, Kang, kita sebagai rakyat, suara mah bebas. Sebagai rakyat bebas. Suara rakyat mah bebas. Kang, masih seputar berita tentang HRS yang ternyata masih berkelanjutan. Kemarin kan sebelumnya yang pernah kita bahas ternyata banyak aksi-aksi di berbagai daerah. Disusul kemarin hari Jumat ya, tanggal 18-12 kalau nggak salah. Itu ada aksi lagi yang mengatasnamakan aksi anak NKRI kalau nggak salah. Dengan tuntutan masih sama, cuman ternyata tidak selancar kegiatan aksi di daerah-daerah, Kang. Betul. Sempat kemarin ada bentrok dan ada beberapa kejadian yang ya sangat disayangkan lah. Betul. Gitu. Nah, kira-kira nih, Kang, menurut Kang Alan untuk merespon kejadian kemarin, gimana, Kang? Ada apa lagi nih teh? 18-12 ya. 18-12. 18-12 ya. Jadi ya kita juga untuk tahu ya informasi kegiatan 18-12 itu kan tidak di media mainstream ya. Kita bisa lebih update itu sekarang di YouTube ya, di medsos gitu. Ini banyak sekali memang yang live streaming juga, kita bisa lihat langsung live, jadi tidak ada framing ya. Kita bisa lihat langsung di kejadian kan di TKP itu. Jadi kejadian kemarin ada beberapa insiden bentrok, ada penculikan juga katanya kan, bukan penculikan, dibawa lah ya, peserta demonstrasi itu dibawa oleh pihak kepolisian beberapa dari beberapa organisasi, dan ada dari perguruan silat dari Jawara, namanya itu Jawara, ketua perguruannya pun sudah konferensi pers, kemudian dari dari PA 212 gitu, dari FPI sendiri juga ada beberapa yang ditangkap oleh polisi. Totalnya kemarin sudah tadi ya, hari ini tuh sudah di atas 100 orang menurut informasi yang ditangkap gitu, mungkin untuk dimintai keterangan dan lain sebagainya. Nah, hal itu sebetulnya menimbulkan banyak friksi gitu, karena di satu sisi aksi ini tidak bisa total berkerumun di depan Istana Negara gitu. Jadi dari kewilayahan yang dari Tanah Abang, yang dari daerah-daerah itu baru mau masuk keluar ke jalan utama pun mungkin dari wilayah masing-masing sudah diblok. Ya, sudah diblokade oleh pihak aparat kepolisian kerjasama dengan TNI di sini. Nah, rencana gelar yang saya tahu di Patung Kuda pun itu sama, akhirnya terpecah-pecah karena beberapa wilayah ditutup. Jadi akhirnya tidak terkonsentrasi di satu tempat gitu. Karena memang dasar alasan ya, kalau yang kita perhatikan dari Polri, dari pemerintah sendiri, terutama dari Polri di sini, atas dasar undang-undang kesehatan kan gitu ya, prokesnya bahwa tidak boleh ada kerumunan. Malah sekarang akan dijadikan informasi di media tuh klaster baru nih yang dinamakan klaster COVID-18
18-12 gitu. Karena dari beberapa yang ditahan itu 100 sekian orang itu sekitar 20 orang itu reaktif. Mereka nyatakan positif COVID gitu. Jadi ada kemungkinan kerumunan yang di sana pun membawa penularan lah, begitu kurang lebih yang saya pahami. Cuman ada hal yang memang perlu kita garis bawahi, Kang D gitu. Jadi ya, bahwa larangan dari aparat kepolisian di sini terkait massa yang ingin berunjuk rasa atau demonstrasi aksi damai ya 18-12 ini juga ini harus kita diskusikan gitu, karena dengan dasar undang-undang kesehatan aparat di sini kepolisian melarang dengan dasar prokes ya, masih dalam kondisi Jakarta PSBB dasarnya di situ. Tapi di satu sisi bahwa demonstrasi unjuk rasa itu kan dijamin oleh konstitusi gitu ya, itu hak konstitusional semua warga negara, tidak ada tebang pilih sebetulnya. Jadi saya juga bingung ini, kalau kepolisian kemarin juga ada konferensi pers bahwa ini kita belum memberikan izin gitu ya, belum memberikan izin kepada koordinator demo yang akan kemarin unjuk rasa 18-12. Ya sepertinya lucu gitu. Kita itu untuk demonstrasi tidak memerlukan izin kepolisian. Ya, cukup memberitahukan, dan itu kewajiban dari aparat kepolisian itu untuk melakukan pendampingan, pengamanan ya, sesuai dengan protap masing-masing. Tapi tidak ada gitu bahwa harus dikeluarkan surat izin ya untuk demonstrasi, tidak ada gitu. Karena selama ini pun hanya pemberitahuan saja. Pada saat masa ini akan demonstrasi ya memberitahukan kepada kepolisian, ya sudah, itu kewajiban dari kepolisian. Jadi hemat saya secara garis besar, pertanyaannya pendek tapi mungkin jawabannya agak panjang. Kita harus mungkin jadi perdebatan ya. Ini secara urutan ketatanegaraan, undang-undang ini, prokes ini, undang-undang kesehatan ini, apakah lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 45? Begitu ya. Kenapa? Karena demonstrasi itu, unjuk rasa itu, hak bicara secara lisan atau tulisan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Itu hak konstitusi warga negara. Kalau hemat saya itu lebih tinggi dari Undang-Undang Kesehatan. Karena marwahnya kita itulah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila kalau di Republik Indonesia. Gitu. Jadi secara urutan ketatanegaraan perundang-undangan yang tertinggi itu Undang-Undang Dasar 1945, baru undang-undang yang lainnya. Gitu. Jadi saya pikir kalau dasarnya Undang-Undang Kesehatan, ya saya kurang setuju lah. Gitu. Jadi di ibarat kata hak konstitusi ini diberangus dengan dasar alasan PSBB dan prokes. Justru Undang-Undang Kesehatan itu harus jadi pendamping pada saat demonstrasi dilaksanakan. Betul. Ya. Jadi contoh misalnya demonstrasi diperbolehkan dengan melaksanakan prokes misalnya gitu ya. Oh. Jadi kalau misalkan ada berapa ribu orang, ya jaraknya berapa, semeter baris. Bisa sebenarnya diakali ya. Jadi bukan justru dipenggal hak demokrasinya ya. Kan dipenggal dalam artian dibubarkan dengan paksa. Saya kan lihat beberapa videonya gitu ya, sampai ada beberapa dorong-mendorong, aksi ribut, sampai mobil komando untuk aksinya pun itu diberhentikan dan mobilnya diambil. Sampai ada bantuan mobil logistik ya, bantuan untuk makan orang-orang yang di situ lah ya, yang demo, ada mungkin donatur yang membantu. Itu mobilnya diambil oleh polisi, videonya pun ada. Diambil oleh polisi, mobilnya dibawa. Lalu itu bantuan untuk konsumsi, isinya nasi box lah. Gitu. Jadi saya pikir ini polisi itu sekarang kita jadi bingung ya. Gitu. Ini sekarang segala sesuatu dasarnya semua prokes. Tapi jangan juga melupakan gitu bahwa undang-undang itu mungkin apakah lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Nah, itu yang jadi kegelisahan kita nih, kegelisahan masyarakat gitu. Jangan sampai aturan-aturan negara yang tertinggi ada pun ini malah dilupakan dengan dasar Covid dan lain sebagainya gitu. Karena dengan harapan untuk melarang orang berbicara atau menyampaikan aspirasinya, ini juga kurang baik gitu. Itulah mungkin kalau menurut saya, Kang B. Nah ini kan ada masih isu ya, maksudnya ada agenda juga. Oke lah, kalau misalnya ternyata di Jakarta tidak bisa, di kota lain bisa ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah lah gitu. Jadi maksudnya ada agenda juga nih untuk di kota masing-masing gitu. Ya.
untuk aksi yang sama mungkin mengatasnamakan aksi anak NKRI ya apa? Betul. Nah itu. Nah kira-kira Kang, menurut Akang nih melihat perkembangan sekarang yang seolah-olah kita ini kayaknya udah bukan apa ya? Kalau dibilang bukan nanti salah juga lagi. Kita tuh masih negara demokrasi nggak sih sebenarnya? Atau negara yang berlandaskan Pancasila nggak sih sebenarnya? Gitu. Yang jelas, Pancasila ya. berdasarkan Pancasila atau Ekasila atau Trisila. Nah, ya bingung ya. Bingung. Kalau Ekasila, apakah ada yang dihilangkan atau gimana nggak ngerti. Karena kalau misalnya di Pancasila jelas, ya di sila keempat Betul. kita itu sebenarnya berlandaskan musyawarah sesuai dengan anjuran mungkin kalau di agama Muslim ya. Betul. Semua itu selalu dilaksanakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, pada faktanya musyawarah itu nggak pernah ada kan? Ya. Pernah ada atau tidak pernah ada nih? Dengan Musyawarah khusus untuk permasalahan dalam HRS artian ini ya? rekonsiliasi Iya, mungkin ya. rekonsiliasi. Antara mungkin pemerintah gitu kan, pemerintah pusat, di sini mungkin Presiden RI, ini kan yang diinginkan dari awal. Habib Rizik pun berkali-kali bilang, ayo mari kita rekonsiliasi. Negara kita negara demokrasi, ya. Nah dalam demokrasi itu ada oposisi, gitu. Jadi bahasa oposisi itu adalah bahasa dalam negara demokrasi. Jadi di negara demokrasi itu memang dibutuhkan oposisi. Malah memang diharuskan oposisi itu menjadi watchdog atau mungkin apa? Monitor ya. Memonitoring, dia harus keras untuk memang mengamati, mengamankan, controlling ya kebijakan-kebijakan dari Bukannya pemerintah. dibungkam ya, Eksekutif. justru Bukannya ya. dibungkam, justru dalam negara demokrasi perlu untuk apa ya, check and balances gitu. Oposisi itu. Jadi kita itu negara demokrasi ya, tapi mungkin secara sistem ketenegaraannya memang kita kan presidensial gitu, walaupun faktanya lebih kepada parlementer gitu. Makanya di sini kewenangan eksekutif atau pimpinan negara itu tidak terbatas. Nah, Indonesia itu kan menganut presidensial gitu, makanya kemarin di pemilu pun ada presidensial threshold 20% kan begitu gitu. Jadi kewenangan kepala negara itu sangat tinggi ya, sangat tinggi, hampir tidak ada batasannya gitu. Nah ini yang memang bahaya, diperlukan legislatif yang memang harus lebih aktif, proaktif ya dalam menyuarakan keinginan rakyat. Sebetulnya dengan banyaknya unjuk rasa begini, kita mempertanyakan Kang, fungsi dan peranan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga legislatif kita. Harusnya ini adalah fungsi dari legislatif ya, yang menyuarakan ya, menyuarakan. Jadi dalam legislatif itu tidak ada partai pendukung pemerintah atau partai oposisi, tidak ada. Mau dia pendukung pemerintah pun pada saat mereka duduk di legislatif, mereka tuh harus seolah-olah seperti oposisi, karena tugasnya legislatif itu memang selalu memberikan kritikan ya, menyeimbangkan ya semua kebijakan dari pemerintah. Kalau sekarang kan faktanya berbeda. Begitu kurang lebih. Nah ini pasca kemarin penembakan tertembaknya 6 laskar FPI di kilometer 50. Sejauh ini kan kita lihat belum ada ya respon-respon, bisa dibilang respon-respon positif lah dari pemerintah. Ya, sebagai unsur pimpinan di pemerintahan atau sebagai kepala negara atau sebagai bapak bangsa, ya kan banyak lah kata-kata itu kan, gitu. Tapi yang jadi masalah kok malah kemarin ada berita ya, duta besar dari Jerman datang ke Petamburan, betul, untuk yang kita tahu hanya sekedar memberikan bela sungkawa. Betul. Itu miris ya kan, justru sangat miris, betul kan. Satu sisi kita mengucapkan terima kasih mungkin begitu pedulinya dengan anak bangsa, betul ya, yang sudah gugur gitu kan, gitu. Tapi justru dari pihak kita ya, itu menurut Kang Lan gimana Kang? Jadi begini, ini kan Pak Presiden itu kemarin juga tidak ada pidato kenegaraan, tidak ada ya secara resmi gitu. Sebetulnya tidak harus presiden, kalau memang presiden memang tidak mau memberikan statement pun ya melalui juru bicara atau staf kepresidenan gitu kan, bisa saja dia memberikan statement kenegaraan terkait permasalahan ini ya, apapun kondisinya. Kalau memang dari pihak kepolisian dan pemerintah meyakini ini 6 orang ini adalah teroris dan lain sebagainya, karena isu-isunya seperti itu
gitu. Isunya seperti itu. Ya jangan dilihat itu, kalaupun ya mereka penjahat, tapi mereka adalah manusia, Kang. Ya, itu mereka adalah bangsa, warga Indonesia, negara ya. warga negara yang memiliki hak, ya, memiliki hak hidup. Sekarang hak hidupnya dirampas. Terlepas dia penjahat atau bukan penjahat, karena itu ditentukan oleh pengadilan, gitu. Tetap sebagai pimpinan negara atau ya yang sekarang berkuasa itu ya harusnya berkewajiban yang mengucapkan minimal lah bela sungkawa ya terhadap keluarganya dan lain sebagainya. Tapi kan ini kan tidak. Gitu. Makanya sekarang isu-isu akan dibawa ke pengadilan Mahkamah Internasional itu semakin tinggi ya di Den Haag di Belanda. Gitu. Kalau memang nanti hasilnya gitu dari yang dilakukan Komnas HAM ini memang tidak sesuai dengan harapan, tidak mencapai asas keadilan untuk semua. Gitu. Jadi ya sangat disayangkan sebetulnya sekarang lagi dalam kondisi begini, malah harapannya banyak para ulama, para habaib, ya umat muslim, harapannya Pak Jokowi itu punya wakil presiden ya Kiai Haji Ma'ruf Amin, dia salah satu kalangan dari ulama. Gitu. Harapannya mungkin bisa mewakili, tapi kita lihat juga ulama yang telah menjadi wakil presiden pun sekarang ya maaf gitu, di obrolan warung kopi kan ini dibahas gitu ya, bahwa ya mana gitu Bapak Wapres pun ulama tidak pro ke ulama ternyata ya, tidak ada apa menginisiasi. Malah saya ingat zamannya Pak JK dulu, kalau zaman wakil presiden urusan kayak begini Pak JK yang turun langsung. Waktu demo 212 pun kan Pak JK. Pak JK ya Pak JK selalu Pak JK. Pak Jokowi tidak ada, Pak JK yang turun. Dia berrekonsiliasi ya dengan umat, dengan bangsa, dengan warga masyarakat. Ya, kita juga rindu ya sosok-sosok pimpinan negara sekarang yang mau tahu, peduli ya terhadap masyarakat. Karena masyarakat itu bukan hanya masyarakat yang pro terhadap pemerintah atau rezim yang berkuasa. Yang pro tidak pro itu adalah masyarakat Indonesia kan. Ya itu balik lagi menyinggung masalah wakil presiden. Itu saya sempat ngelihat di beberapa medsos respon-respon netizen yang sempat mempertanyakan wapres kita kemana nih? Ya. Wapres kita kemana nih? Gitu. Hampir apa bisa dibilang hampir tidak ada loh perannya. Kalau dulu kan namanya presiden dan wapres tuh selalu punya peran masing-masing gitu. Betul. Ya. Kita selalu terlihat gitu, baik itu di pemberitaan televisi atau surat kabar bahwa kegiatan wapres itu selalu ada. Cuman sekarang terlihat seperti presiden tuh hanya single factor gitu. Sendiri gitu. Ya itu juga ya perlu diungkapkan. Kenapa ya? Karena seperti biasa kalau di Indonesia kan peran itu ada gitu. Betul. Nah itu kan, udah ngerokok dulu aja. Ngerokok duluan saya. Gitu kalau ngobrol enak ngerokok dulu. Ngerokok gitu. Ngerokok, ngopi biar nggak panik, biar nggak tegang ya kan. Iya, jadi sebenarnya kan lucu ya kondisi negara sekarang itu, bahwa di seluruh wilayah sekarang aksi digelar di mana-mana, dan itu semua bisa dilakukan tanpa ada pembubaran lah sebetulnya, didengarkan aspirasinya. Tapi karena ini demonya yang diarah pada istana negara, itu disterilisasi mungkin oleh aparat. Ya itu kan instruksi dari istana mungkin. Jangan ada yang mendekat gitu, radius berapa kilo. Jadi mungkin ya berbagai pertimbangan. Kalau pertimbangannya hanya prokes, undang-undang kesehatan, apa kabarnya Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang kebebasan kita berpendapat, ya baik secara lisan atau tulisan, dengan contoh faktual yaitu melakukan demonstrasi atau unjuk rasa secara damai, gitu kan? Itu kalau menurut pemahaman saya, karena kita dari sekolah dasar pun sudah mendapatkan pembelajaran ya terkait Undang-Undang Dasar 45, malah di semua soal ujian pun itu dibahas, termasuk sila-sila Pancasila gitu. Tapi pada saat prakteknya, sekarang faktanya dalam bernegara, saya pikir ini sudah tidak menggunakan dasar-dasar tersebut. Padahal itu adalah dasar utamanya, undang-undang utamanya, rohnya. Undang-Undang Dasar 45 itu roh kita. Saya pikir sekarang Undang-Undang Dasar 1945 ya kalah penting mungkin dibandingkan dengan Undang-Undang Kesehatan gitu. Malah ya itu pemirsa, sedikit dibahas, dikupas lagi yang tadi barusan kata Kang Alan,
undang-undang kita itu jelas menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di Tangan rakyat. tangan rakyat. Rakyat manapun ya Kang. Rakyat manapun. Baik itu rakyat yang menjadi koalisi ataupun rakyat yang menjadi oposisi. Betul. Gitu. Jadi makanya konten ini dibuat, apa kata Kang Alan, adalah kita mengaplikasikan bahwa kita juga berhak berbicara, berhak membahas, dan ini bukan sebagai satu arah mendiskreditkan seseorang atau Betul. misalnya bukan. Cuman ini kita mewakili opini-opini yang ada di warung kopi sebagai rakyat biasa. Nah itu. Nah Kang, sekarang ini yang terakhir nih Kang. Balik lagi ke masalah kebebasan kita berpendapat. Ya. Sebagai yang tadi akan kupas masalah kedaulatan rakyat kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Tapi bicara masalah konten nih. Masalah acara baik itu yang di televisi ataupun di mana. Kemarin kan ILC ya. Ya. ILC itu kan kalau menurut banyak pandangan orang itu sangat mewakili sebenarnya. Betul. Karena dari kemasan acaranya pun itu bukan dari satu sisi pandangannya, tapi justru selalu dihadirkan baik di sisi yang pro ataupun Kontra. sisi yang kontra. Berimbang lah pemberitaan. Pemberitaannya berimbang. Nah, lu Kang Ali mah? Itu kan contoh bukti nyata, ya, bukti nyata bahwa ya ada upaya-upaya yang dilakukan ya untuk memberangus tuh kebebasan kita berbicara. Ya, jadi mungkin negara di sini, rezim yang sedang berkuasa menginginkan satu suara, ya, tidak menginginkan adanya suara lain kritikan ya melalui seperti program-program ILC. Padahal program ILC itu kan penting sekali ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu termaktub juga tuh di Undang-Undang Dasar 45 gitu. Karena kita pun banyak sekali yang bertahun-tahun ya belajar tahu ya tentang kenegaraan, isu-isu politik pemerintahan itu di ILC. Jadi dengan sekarang berhentinya ILC, walaupun Bang Karni Ilyas menyebutkan memang cuti panjang bahasanya ya, cuti panjang, ya, tapi tetaplah bahwa beberapa kalangan termasuk Dr. Rizal Ramli yang menjadi narasumber terakhir, Pak Hari Hamzah, mengatakan bahwa ini ada upaya pemerintah gitu. Walaupun Bang Karni Ilyas pun tidak berani secara spesifik gitu ya bicara bahwa ini ada unsur-unsur atau pihak lain ya penguasa yang ikut campur ya, yang ingin memberangus lah bahasanya gitu. Tapi kan mereka bahasanya lebih tegas ya narasumber di hari itu, bahwa ini sebetulnya dipaksa diberhentikan karena memang tadinya kan akan ada pembahasan tentang HRS, temanya tuh HRS harusnya ya, tapi tidak mau ya. Alasannya kenapa tidak mau dibahas di ILC? Apakah takut masyarakat tahu fakta atau bagaimana? Itu kan kita juga sebagai orang awam hanya bisa berdiskusi di warung kopi kan. Jadi sekarang opini-opini kita opini warung kopi, karena kan masyarakat bebas ya. Masyarakat itu bebas, kita mau menilai gitu, mau setuju tidak setuju ya. Masyarakat itu berdaulat. Masyarakat itu berdaulat. Kan begitu kan. Jadi untuk seperti masalah ILC mungkin bukan yang pertama. Banyak juga media-media online atau di YouTube channel ya yang selalu mengkritisi itu, banyak yang sudah di-close, ditutup oleh pemerintah dan lain sebagainya. Banyak lah gitu. Ini bukan fitnah ya, tapi memang ini fakta. Banyak akun-akun yang memang dihack ya, yang dimana akun yang menghilang, yang pada saat sering mengkritik gitu kekuasaan. Jadi ini yang harus dirubah negara kita ke depan gitu. Karena memang ini kan periode terakhirnya Pak Jokowi ya, ke depan mungkin 2024 tidak bisa maju lagi karena sudah 2 periode. Harapannya next nanti pimpinan yang ke depan kalau memang masih memilih negara ini negara demokrasi ya berlakulah sebagai pimpinan yang demokratis gitu. Jangan memang kita menggaungkan negara demokrasi ya, tapi sekarang bukan secara langsung ya, secara tidak langsung kebijakannya tidak pro demokrasi gitu. Karena banyak larangan-larangan ya terkait kebebasan publik ya dalam memberikan pendapat-pendapat. Itu sih kurang lebih. Iya. Ya mungkin itu sedikit pembahasan, dan kita lihat sama-sama menyimak bagaimana ke depannya nih untuk masalah HRS ini, dan untuk masalah tewasnya 6 orang laskar di kilometer 50. Kita tetap memegang teguh percaya terhadap hukum Indonesia ya Kang ya. Betul.
mudah-mudahan bisa menjalankan tugasnya dengan seadil-adilnya, setransparan mungkin, yang dimana tetap demokrasi itu tetap yang mengedepankan transparansi berita. Karena jangan salah juga, masyarakat sekarang sudah pada cerdas. Betul. Gitu. Sudah banyak informasi yang bisa digali dan masyarakat juga tetap merekonstruksi kejadian-kejadian, perkembangan-perkembangan yang ada di Indonesia. Baik itu di lingkungannya ataupun secara global seluruh Indonesia. Nah itu kepada teman-teman Kang Alan di channel ini, di K-Channel terutama gitu. Nah terima kasih untuk yang sudah menyimak. Tetap jaga kesehatan dan tetap yakinkan bahwa kita adalah negara berdaulat dan kedaulatan ada di tangan rakyat. Betul, suara rakyat mah bebas di obrolan rakyat biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share K-Channel ini.